masih menemani berdiri, kita akan bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan kemurahan yang diberikan kita. Haleluya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya.
Kristus. Ucapan syukur Tuhan kami naikkan Tuhan kepadamu Tuhan, atas kasih kemurahan anugerah yang tak terhingga Tuhan Kau berikan kepada kami Tuhan. Pengorbananmu yang luar biasa Tuhan buat kami ya Tuhan. Bukti kebesaranmu Tuhan adalah bukit Golgota Tuhan, kayu salib buat kami ya Tuhan, sehingga kami boleh Tuhan diberikan kemenangan atas kemenangan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Engkau begitu baik ya Tuhan. Kalau sampai saat ini ya Tuhan, Kau masih memelihara kami, melindungi kami Tuhan. Semua karena kasih setiamu yang luar biasa ya Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami boleh datang menyembah, memuji dan memuliakan namamu Tuhan. Karena Engkau, karena kebaikanmu Tuhan yang tak terhingga buat kami. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami akan mulai Tuhan ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Biar ya Tuhan kami menikmati Engkau Tuhan dalam ibadah kami ya Tuhan. Kehadiran-Mu Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Allah Roh Kudus Tuhan yang kiranya Tuhan Engkau ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Sehingga kami bersama-sama memuji meninggikan nama Tuhan di atas segala-galanya. Terpuji namamu Tuhan Yesus. Kami juga perlu Tuhan firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan dapat menopang kehidupan kami Tuhan, memulihkan keadaan kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh Tuhan berdiri dan tegak ya Tuhan, karena firman-Mu yang meneguhkan kami dan Roh Kudus bersama-sama dengan kami. Terpuji namamu Tuhan Yesus. Kami akan mulai ibadah ini Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan silakan duduk saudara. Haleluya, ada haleluya saudara. Haleluya, luar biasa Tuhan kita, Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Haleluya, kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Tidak ada yang sama seperti Dia, yang begitu luar biasa, yang begitu hebat. Ada haleluya saudara. Haleluya, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saudara, saya undang bagi berdiri. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Datanglah ke bait-Nya, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Saya undang bagi berdiri saudara. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dia juga Roh Allah yang akan mengurapi kita semua. Haleluya. Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya.
kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Glory, glory Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka. Allah yang mampu yang membuat itu semua. Amin. Amin. Haleluya. Jadikan hidupku Glory Yesus. Kebesaran kuasa-Mu membebaskan. Saya berikan kepada Bapak Gembala. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya. Kami bersyukur lagi kepada Tuhan karena kuasa dan kasih-Mu, kebesaran-Mu Engkau selalu nyatakan dan berikan kepada kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Terimalah pujian yang kami naikkan kepada Tuhan sebagai korban persembahan yang datang dari hati yang tulus, karena kami percaya bahwa di dalamnya ada berkat Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kembali sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicara lagi bagi kami semua. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Benar-benar kami dapat menikmati kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya di dalamnya ada kuasa, ada mujizat Allah yang Tuhan ingin nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Kami dapat mengerti dan memahami, menerima, dan kami dapat melakukan akan kebenaran firman Allah. Terima kasih banyak segala Bapa di sorga. Segala gangguan roh-roh jahat penguasa di udara kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus, berkuasalah Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Dengan pengucapan syukur kami sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja kita. Kembali kita mensyukuri semua kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, bahkan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita minggu yang lalu sudah belajar lagi tentang korban penyembahan atau persembahan yang diberikan oleh Abraham. Dan kesempatan ini kita akan melihat apa yang dilakukan oleh Ishak, anak Abraham. Kita masih berbicara tentang mezbah, penyembahan, korban persembahan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh yang kita dapat pelajari bersama, dan kita bisa mendapatkan teladan atau contoh-contoh apa yang mereka lakukan dan mereka jalankan. Dan kalau kita perhatikan, maka mereka diberkati oleh Tuhan. Dan saya percaya
bahwa kita pun berharap dan mengimani bahwa kita ingin juga diberkati oleh Tuhan. Amin. Sehingga contoh-contoh yang dapat kita pelajari bersama itu benar-benar tertanam di dalam hati kita dan kita jalani keyakinan kita, percaya kita kepada Tuhan dengan setia dan sungguh-sungguh dengan segenap hati. Kita akan membaca di dalam Kejadian pasalnya yang ke-26 ayatnya yang ke-25. Ayat awal kita di sana apa yang dikatakan oleh firman Allah. Demikian bunyi firman Tuhan, sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan menggali dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Ishak adalah merupakan satu hal yang menyenangkan hati Tuhan. Di mana di sini dikatakan bahwa sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu artinya ada yang sudah dilewati oleh Ishak. Dan apa yang dijalankan oleh Ishak adalah merupakan satu hal yang sangat luar biasa, yang sangat menantang, dan kita perhatikan bahwa Ishak melakukan kebenaran firman Allah sehingga di dalam dia mendirikan mezbah ini juga adalah bagian dari ucapan syukur Ishak kepada Tuhan. Kalau kita mulai membaca di dalam ayatnya yang pertama, di sana terjadi kelaparan. Ishak, keluarganya, negeri di mana dia tinggal terjadi kesulitan, terjadi kelaparan. Ayatnya yang pertama dikatakan, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Ayatnya yang kedua, kita melihat di sana ada berita yang disampaikan oleh Allah kepada Ishak. Dikatakan, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Jadi saudara-saudara, kalau kita melihat bahwa Ishak yang adalah anak Abraham yang percaya dan melakukan akan kehendak Allah, Ishak pun saudara mengalami satu tantangan, mengalami satu ujian di dalam perjalanan hidupnya, dan di dalam dia menghadapi tantangan ini, yaitu kelaparan. Datanglah firman Allah kepada Ishak dan berfirman bahwa janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Saudara-saudara, di sini Mesir ini adalah merupakan gambaran dunia, gambaran keadaan dunia, di mana keadaan dunia dapat menarik orang kalau mengalami kesulitan, kalau menghadapi tantangan. Daya tarik dunia ini begitu hebat, sehingga saudara-saudara, ada larangan yang disampaikan oleh Allah kepada Ishak, jangan engkau pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ayatnya yang ketiga,
tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan ke seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Saudara perhatikan, nama Abraham disinggung di dalam ayat ini. Dan kita sudah belajar bagaimana Abraham dia menjalankan kebenaran firman Allah. Dia mendengarkan firman Allah dan kemudian menjalankan firman Allah, sehingga Abraham dia diberkati oleh Tuhan dengan begitu luar biasa. Dan di dalam ayat ini saudara-saudara, ada kata-kata di mana menyinggung tentang Abraham, seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Ada perjanjian antara Allah dengan Abraham. Ayatnya yang keempat, aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Ayatnya yang kelima, kita perhatikan nama Abraham kembali diungkit, disebut di dalam ayat ini. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Ternyata ini merupakan bagian yang menjadi alasan Allah memberkati seorang Ishak. Janji yang diberikan oleh Allah kepada Abraham itu diturunkan, diberikan kepada Ishak sebagai anak Abraham. Dan alasan ini saudara-saudara di dalam ayatnya yang kelima, karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku. Saudara-saudara kita yang ada di tempat ini, ada berita baik yang kita dengar, dan kita perlu mendengarkan firman Tuhan itu. Amin. Karena ketika kita mendengarkan kebenaran firman Allah, maka ada di dalamnya berkat Tuhan, ada di dalamnya rencana Tuhan. Itu baru mendengar, saudara-saudara. Lalu dikatakan, dan memelihara kewajibannya kepadaku. Kewajiban siapa? Kewajiban Abraham kepada Allah. Ada bagian dari Allah untuk memberkati Abraham, dan saya boleh katakan bahwa ada bagian Allah untuk membela, untuk memberkati jemaat yang ada di GPDI pada mulia, termasuk saudara dan saya. Amin. Tetapi ada bagian-bagian yang Tuhan minta, yang di sini dikatakan ada kewajibannya. Di sini menunjuk kepada Abraham. Kalau misalnya itu juga ditujukan kepada kita, maka ada kewajiban kita sebagai orang yang percaya untuk dapat dilakukan. Jadi di dalam ayat ini bukan hanya sekedar mendengarkan. Di sini kan dikatakan Abraham dia mendengarkan firman-Ku, mendengarkan perintah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tetapi bukan sekedar dia mendengarkan, tetapi kemudian di dalam kata-kata selanjutnya, di situ ada tindakan, respon daripada seorang Abraham
yaitu dia melakukan kewajiban yang diminta oleh Allah untuk dapat dikerjakan dan dilakukan. Kalau seandainya saudara-saudara ini firman ini datang kepada kita, lalu kemudian menyinggung kewajiban kita, bertanyalah kita di dalam hati kita, sudahkah kita menjalankan kewajiban yang Tuhan minta kepada kita? Bukankah kita senantiasa berdoa kepada Tuhan, Tuhan berkati aku? Abraham juga saudara-saudara, dia adalah manusia biasa, dia sama dengan kita pada saat ini. Tetapi kalau kita perhatikan mengapa alasan-alasan kenapa dia diberkati dengan melimpah-limpah, ternyata saudara-saudara dia bukan hanya mendengar, tetapi dia melakukan akan kebenaran firman Allah itu. Semua kewajiban yang diminta oleh Allah untuk dapat dikerjakan oleh Abraham, itu dilakukan oleh Abraham. Sebab di sini kan dikatakan mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya. Memelihara, menjaga, menjalankan. Kalau kita ada sesuatu yang perlu dipelihara, kita pasti akan jaga itu baik-baik. Perlu dibersihkan, kita bersihkan. Di Jakarta, kamar kita kan sudah ditutup sedemikian rupa mungkin, tetapi hampir setiap hari kita selalu mau disapu, dilap. Kenapa? Ada aja debu. Dari mana gitu ya? Dipelihara, dijaga. Dan untuk pergi ke kamar kita ambil air mungkin dan lain sebagainya, kita ambil lap, kita lap debunya. Dan itu kan perlu aksi dari kita, reaksi kita. Kalau misalnya kita hanya berpikir saya akan bersihkan ini kamar, tapi kita diam aja, nggak ada tindakan. Semakin hari kita berpikir aja gitu, saya akan bersihkan, tapi tidak ada tindakan. Kira-kira mau jadi bersih nggak kamar itu? Lalu tambah kotor, iya, karena kita main pikiran, tidak dijalankan. Nah, sama dengan firman Allah, saudara-saudara. Kalau kita hanya memikirkan, wah itu baik sekali, itu enak sekali firman Tuhan, tapi kita tidak mau melakukan, sudah numpuk, itu akan membuat kita tertutup malah, saudara-saudara. Tetapi kita belajar sama seperti Abraham, dikatakan oleh firman Allah, dia memelihara kewajibannya. Kalau sudah memeliharakan, itu berarti dia menjalankan. Seperti saya katakan tadi, dia harus ambil lap, membersihkan kamar, ambil air mungkin, atau semprotan apa sekarang yang dipakai, dilap, dibersihkan, supaya itu terjaga. Jangan sampai numpuk. Kalau sudah numpuk, saudara-saudara, udah susah dibersihkan. Ada haleluya, saudara. Puji Tuhan. Mau melakukan firman Abraham, dia memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu apa, saudara-saudara? Segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Jadi dikatakan bahwa semua yang menjadi perintah Allah kepada Abraham itu dilakukan, dan ketetapan apa yang ditetapkan oleh Allah
itu dijalankan oleh Abraham. Hukum, aturan yang Tuhan sudah berikan. Saudara-saudara, makanya saya kan sudah berapa kali mungkin saya katakan bahwa kita ini enak sebenarnya. Karena apa? Sudah ada contohnya. Kita tinggal mencontohi tokoh-tokoh yang sudah menjadi teladan, yang sudah melakukan firman. Alasan kenapa diberkati, karena mereka melakukan firman Allah, menjalankan firman Allah. Kita tinggal mengambil contohnya, lalu kemudian kita jalankan. Enak enggak saudara-saudara? Nah, ini penting dalam kehidupan kita. Perlu korban. Ini berbicara kalau misalnya melakukan segala perintah Tuhan, ini kan berbicara tentang korban. Berbicara korban tadi kan Ishak dia membuat mezbah, mempersiapkan. Saya sudah pernah katakan, Abraham dia mempersiapkan segala sesuatu untuk dia pergi ke satu gunung namanya Moria untuk mempersembahkan Ishak. Dia mempersiapkan semuanya supaya apa saudara-saudara? Jangan sampai ada yang kurang. Persembahan yang dia akan berikan betul-betul sesuai dengan kebenaran firman Allah. Sehingga tidak heran saudara-saudara, dia sangat diberkati oleh Tuhan. Bahkan dikatakan oleh firman Allah, diberkati dengan berlimpah-limpah. Puji Tuhan. Mau diberkati, dengar, lakukan kebenaran firman Tuhan. Kita enakan saudara-saudara, kita mendengar, melihat kebenaran firman Allah yang kita perhatikan bersama saudara-saudara. Mereka yang diberkati dengan begitu luar biasa, karena yang tadi mereka sudah melakukan firman Allah. Kita meneladani dan kita praktekkan dalam perjalanan percaya kita. Ada satu hal yang disebut di dalam Alkitab, ujilah aku. Ujilah Tuhan kalau dia tidak membukakan tingkap-tingkap langit. Berbicara berkat, berbicara kebenaran, berbicara hal materi, Tuhan sanggup membukakan tingkap-tingkap langit dengan cara Tuhan. Amin saudara. Kalau dari langit siapa kira-kira yang dipakai oleh Tuhan? Kalau dari langit itu kan berarti turun. Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan bisa pakai benda apa saja untuk dapat mengangkat derajat kita di bidang apa saja. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Ada haleluya saudara. Dan ini perlu keyakinan, perlu iman. Sebab Abraham menjalankan semuanya itu dengan iman. Ketika dia dipanggil, dia belum tahu tempat, dia tetap jalan. Dipanggil oleh Tuhan untuk mempersembahkan Ishak, dia jalani. Jadi hal-hal seperti saya katakan tadi, sudah namanya korban itu memang tidak gampang. Tetapi kalau kita berani melakukan, maka Tuhan juga akan berani memberkati kita. Ada haleluya saudara. Kalau kita ragu-ragu, bagaimana Tuhan memberkati? Antara iya dan tidak. Dan firman Tuhan juga bilang kalau kita bimbang, kalau kita mendua hati, kalau kita ragu-ragu, kita tidak dapat apa-apa nanti. Kita mau diberkati oleh Tuhan. Amin saudara-saudara. Ayatnya yang ke-12, saudara-saudara, kita melihat di sana, atau kita membaca ayatnya yang ke-11 dulu.
Maaf, kita baca ayatnya yang ke-6 dulu ya. Menunjukkan bahwa Ishak itu mendengar firman dan dia melakukan. Karena Allah berfirman, jangan pergi ke Mesir dan tinggallah di tempat di mana aku akan tunjukkan kepadamu. Dan di dalam ayat yang ke-6 saudara-saudara, bahwa Ishak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dikatakan, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Karena Ishak dia menjalankan, karena Ishak dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Lalu di dalam ayat yang keberapa tadi? Yang ke-12 tadi, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu Ishak dia mendengarkan perintah Tuhan, jangan pergi ke Mesir, dia tidak ke sana. Dia tetap tinggal di mana tempat yang Tuhan tunjukkan kepadanya. Bukan berarti dia diam-diam, sama seperti saya katakan tadi, dia tinggal di dalam berpikir terus. Tetapi di dalam ayat yang ke-12 ini dikatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Saudara-saudara, ini mulai kita melihat bahwa ada berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada orang yang percaya, yang mendengarkan dan melakukan akan kebenaran firman Tuhan. Saya kalau misalnya kita memperhatikan ini kan tidak masuk di akal. Di tempat yang kelaparan, di tempat yang mungkin kering, tandus, tanahnya tidak subur, tetapi Ishak dia dikatakan oleh firman Allah, dia menabur. Caranya memang tidak dijelaskan secara detail di dalam kisah ini. Tetapi firman Allah katakan bahwa Ishak menabur. Maka pada waktu dia menabur, dia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Karena apa, saudara-saudara? Ia diberkati Tuhan. Keadaan boleh susah, dunia boleh menderita, mungkin boleh kelaparan, bahkan mungkin boleh peperangan, boleh susah, boleh sulit. Tetapi kalau kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, melihat contoh Ishak ini, dia menjalankan saja apa yang menjadi perintah Tuhan, dia menabur, dan dikatakan dia mendapat hasil 100 kali lipat. Kesulitan, penderitaan, ujian, cobaan di dalam dunia ini tidak bisa menghalangi kalau Tuhan mau memberkati. Apapun alasan dunia ini, saudara-saudara, apapun yang terjadi dalam dunia ini, bukankah Ishak berada di tanah di mana dia mengalami kelaparan? Tetapi firman Allah katakan, dia mendapat 100 kali lipat karena Tuhan, sebab ia diberkati Tuhan. Tidak ada alasan bagi orang yang percaya, yang melakukan kebenaran firman Allah, untuk tidak diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara. Dan lagi-lagi saya ingatkan, ini perlu iman kepada Tuhan. Lalu ayatnya yang ke-13, dia bukan saja mendapatkan berkat 100 kali lipat,
Tetapi apa yang dikatakan oleh firman Allah, dan orang itu berbicara Ishak menjadi kaya. Mau menjadi kaya? Ada haleluya saudara. Sehingga ia menjadi kian, bahkan kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Sudah beberapa kali saya katakan, tidak menutup kemungkinan kalau kita melakukan kebenaran firman Allah, mungkin 1 tahun depan atau 2 tahun depan, jemaat GPDI pada mulia sudah ada yang konglomerat. Ini alasannya saudara-saudara. Emang tertutup? Emang Tuhan kalau misalnya secara logika memang maaf, nggak masuk di akal mungkin. Tetapi kalau kita menjalankan firman, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ada banyak cara kalau Tuhan buka, dia tidak ada satupun orang yang dapat sanggup menutup. Kalau Ishak diberkati oleh Tuhan, bukankah kita juga beriman kepada Tuhan yang sama? Di mana kita menyembah Allah, memuliakan Allah yang maha kuasa, yang maha tinggi. Sekarang mungkin kita merasa sudah diberkati dengan begitu luar biasa, tetapi Tuhan masih menyediakan berkat yang lebih lagi. Bukan hanya 100 kali lipat, tetapi dikatakan orang itu menjadi kaya, kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Saudara-saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ada hal-hal yang diminta oleh Tuhan. Kalau kita perhatikan di sini saudara, lagi-lagi saya mau ingatkan, mengambil contoh tindakan yang dilakukan oleh Abraham sebagai orang tua daripada Ishak. Kita yang ada di sini, orang-orang tua yang ada, jadilah contoh yang baik buat anak-anak kita. Sebab ketika kita menjadi contoh yang baik, menjalankan firman Allah, anak-anak kita pasti diberkati. Ishak diberkati, salah satu alasannya adalah karena Abraham. Ini penting saudara-saudara. Buat kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang tua, kita punya anak, jadilah teladan yang baik. Bukan berarti Abraham tidak punya kekurangan. Ada juga kekurangan Abraham yang kemudian dijalankan oleh Ishak juga, saudara-saudara. Tapi tidak usah kita ungkap pada saat ini. Tetapi kita melihat bagaimana pembelaan Tuhan kepada orang yang senantiasa datang menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, memberikan korban yang terbaik kepada Tuhan. Ayat yang ke-24. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya. Ini ada nama Abraham lagi. Nampak diri kepadanya serta berfirman, "Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu." Saudara-saudara, firman Allah ini datang kepada Ishak karena setiap kali Ishak menggali sumur, didatangin, dipermasalahkan, diambil sumur itu. Lalu kemudian saudara-saudara, ada beberapa kali itu terjadi. Dan kita perhatikan di sini firman Allah datang kepada Ishak untuk mengingatkan kepada Ishak supaya dia tetap menjalankan firman Allah.
jangan takut. Dari satu tempat dia pindah ke tempat yang lain. Mungkin juga saudara-saudara ada pengalaman kita, ini adalah merupakan satu gambaran. Kita mungkin buka usaha ini tidak jadi, buka usaha itu tidak jadi. Kenapa? Ada saja halangan-halangan yang muncul. Tetapi Tuhan berkata kepada Ishak, jangan takut. Akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Pada waktu firman Allah ini datang kepada Ishak, kemudian ayat yang kita baca awal tadi, ayat yang ke-25. Kita perhatikan baik-baik ayat ini, saudara-saudara. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Apakah awal dia menggali, dia mendapat kesulitan, lalu kemudian dia berhenti? Tidak, saudara-saudara. Tetapi ketika dia didatangi oleh berita firman Allah, suara Tuhan datang kepadanya, agar supaya dia jangan takut sebab aku akan memberkati engkau. Di dalam ayat ini menunjukkan bahwa tanggapan Ishak kepada apa yang sudah disampaikan oleh Allah, dia membuat mezbah bagi Tuhan. Dia memanggil nama Tuhan. Dia menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Dan dia tetap menjalankan apa yang menjadi aktivitasnya, yaitu menggali. Dikatakan, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Seperti yang sudah-sudah, Ishak ini mungkin berpikir bahwa nanti dia didatangi lagi, lalu kemudian dipermasalahkan, sumur yang digali nanti diambil lagi. Tetapi mari kita perhatikan, saudara-saudara, di dalam ayatnya yang ke-26. Datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzat sahabatnya dan Pikhol kepala pasukannya. Ayat 27. Ini perasaan karena sudah pengalaman. Jadi sepertinya Ishak ini masih merasa bahwa bisa saja nanti akan dipermasalahkan lagi. Tetapi kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Ayat yang ke-28. Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Amin. Ada haleluya, saudara. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau. Jadi kedatangan mereka bukan lagi ingin merampas atau mengambil sumur yang mereka gali, tetapi terjadi satu perubahan yang luar biasa. Cara pandang yang saya yakin itu dirubah oleh Tuhan. Kenapa? Karena Ishak membuat mezbah di hadapan Tuhan. Dia memanggil nama Tuhan. Ayat yang ke-29. Bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu, dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Amin, saudara. Jadi kalau ada hal-hal yang menyangkut masalah dalam kehidupan kita, dengan kita memanggil nama Tuhan,
Tuhan akan bereskan masalah itu. Ada jalan keluar yang Tuhan pasti berikan, yang seringkali kita tidak bisa pikirkan, tetapi itu pasti diberikan oleh Tuhan. Kenapa? Alasannya karena Tuhan memberkati. Jadi kalau Tuhan yang memberkati, lagi-lagi mau halangan apapun itu tidak akan mempan. Walaupun mungkin kita sepertinya halangan yang pertama tidak bisa lanjut, datang lagi yang kedua tidak bisa lanjut, mungkin keberapa kali, kesekian kali. Tetapi dengan menjalankan kebenaran firman Allah, satu saat Tuhan akan berikan ketetapan. Kan Tuhan berfirman kepada Ishak bahwa Tuhan memberikan ketetapan. Salah satu yang diingatkan oleh Allah kepada Ishak adalah Abraham, dia melakukan atau menjalankan ketetapan dari Tuhan. Jadi ini adalah bagian Tuhan, di mana Dia akan memberikan ketetapan buat orang yang percaya untuk diberkati oleh Tuhan. Kalau Tuhan yang tetapkan, siapa yang bisa larang? Malah Dia akan menjamah hati orang lain yang mungkin memusuhi kita dan akan merubah dia sehingga menjadi orang yang bersatu dengan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, membuat mezbah, mempersiapkan mezbah kepada Tuhan adalah merupakan satu hal yang sangat penting, karena itu adalah bagian dari Tuhan membukakan jalan untuk memberkati orang yang percaya. Ishak dia diberkati. Mungkin sudah banyak kali kita mendengarkan firman Allah ini, tetapi mungkin kita diingatkan pada saat ini bagaimana Ishak diberkati oleh Tuhan karena dia melakukan firman Allah. Dan juga dia diberkati salah satunya tadi karena ayahnya Abraham. Abraham dia melakukan firman Allah, dia mendengar, melakukan firman Allah, menjalankan ketetapannya, melakukan apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhan. Hukum-hukum Allah dia lakukan, kewajibannya dia lakukan. Tidak heran dia diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, tentu kita bisa rasakan kalau kita melakukan firman Allah, kita sendiri bisa rasakan ketetapan-ketetapan yang Tuhan sudah atur dalam hidup kita, kita jalankan dengan baik. Mungkin pada waktu kita melakukan itu rasanya, karena namanya sekali lagi berkorbankan, itu rasanya tidak enak, tetapi engkau melakukan dengan segenap hati. Saya yakin Abraham, Ishak, nanti minggu depan ada tokoh yang lain, nanti kita akan belajar lagi. Semua yang kita sudah, tokoh-tokoh yang kita sudah belajar, Nuh, mereka melakukan semua firman Allah dengan segenap hati. Karena Tuhan melihat hati, maka mereka diberkati Tuhan. Amin. Ada haleluya, saudara-saudara. Mari kita bangkit berdiri semua. Kita naikkan pujian Dia Jama. Haleluya, puji Tuhan. Yesus. Dia Jama, senap hidupku, dan beri damai di hatiku. Haleluya. Semua
jamah. Setelah hidupku, saya serahkan kepada Ibu Gembala dan beri damai di hatiku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kunci Tuhan, Tuhan mau memberkati saudara, asal saudara dapat melakukan kewajiban saudara sebagai seorang anak Tuhan. Kita melihat bagaimana Ishak diberkati karena Abraham. Orang-orang tua yang ada, kita harus menjadi contoh yang baik, teladan yang baik bagi anak-anak. Dengan sikap, sifat, karakter yang baik, anak-anak akan melihat dan anak-anak akan diberkati oleh Tuhan. Teristimewa soal perkara-perkara rohani, kita harus tunjukkan kepada mereka bahwa kita mengasihi Tuhan. Kita mau berbuat sesuatu untuk Tuhan, mau setia kepada Tuhan. Dengan sendirinya anak-anak kita pasti diberkati oleh Tuhan. Keturunan kita diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hati saya tergerak. Kita mau berdoa pada siang hari ini. Mungkin ada di antara saudara dan saya. Kita semua tutup mata. Ada yang mengalami luka batin, ada yang terluka karena keadaan, karena masalah, karena keadaan keluarga, anak, orang tua, atau usaha kita, pekerjaan kita, mata pencaharian kita yang membuat kita terluka. Saudara-saudara, ada Tuhan, ada Roh Kudus yang akan memulihkan saudara kembali. Tuhan akan mengadakan hal-hal yang luar biasa. Hati saudara akan dipulihkan oleh Dia. Roh Kudus akan memulihkan, membaharui saudara, sehingga tidak ada ganjalan antara saudara dengan Tuhan, antara hatimu dengan Tuhan. Kalau hati kita dipulihkan oleh Tuhan, hati kita dibaharui oleh Tuhan, maka dengan sendirinya kita dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki, dan berkat-berkat Tuhan akan melimpah atas hidup saudara dan saya. Kita berdoa, kita minta kepada Tuhan, kiranya Roh Kudus saat ini menjangkau, menjamah,
memulihkan kehidupan kita semua. Dengan pemulihan yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, ada berkat-berkat yang tersedia. Bukan saja berkat-berkat secara materi, tetapi berkat-berkat rohani Tuhan limpahkan dalam hidup saudara. Damai sejahtera, sukacita Allah, kebahagiaan Tuhan akan karuniakan kepada saudara dan saya, sehingga kita tidak terpengaruh dengan keadaan dunia yang semakin hari semakin tidak menentu. Karena kita punya kebahagiaan di dalam Tuhan, kita punya sukacita di dalam Tuhan, kita ada damai sejahtera di dalam Tuhan. Kita menjalani hidup ini karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Nyanyikan ini terus sambil saudara berdoa. Saudara yang tahu hatimu dengan Tuhan, biar Tuhan jamah dan pulihkan hati saudara, sehingga saudara dapat melakukan apa yang Tuhan mau. Haleluya. Haleluya, haleluya, dia jamah, haleluya, dia jamah selalu hidupku. Jamahlah Tuhan dan beri damai di hatiku. Tersakiti, ada anak-anak yang terluka karena melihat keadaan orang. Tuhan ada, Tuhan adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang mau mengelus, Tuhan yang mau menjamah dan memulihkan, sehingga hati kita benar dengan Tuhan. Kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar diberkati, benar-benar hidup dekat dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita angkat tangan dan katakan, dia jamah, Tuhan jamah. Oh, dia jamah selalu hidupku. Oh, haleluya. Ulurkan tanganmu, jamah kami dalam nama Yesus. Pulihkan kami, pulihkan hati-hati kami yang terluka, luka-luka batin Tuhan. Haleluya, 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 dia jamah, haleluya, haleluya, dia jamah selalu hidupku. Amin, amin, haleluya. Dan beri damai di hatiku. Oh, haleluya. Semua berubah dan aku tahu Yesus jamah. Amin. Ku jadi baru. Disinilah kami Tuhan. Engkau tahu setiap hati yang ada pada pagi hari ini. Engkau tahu sampai kedalaman dasar hati kami. Engkau mengerti keadaan kami. Dan kami percaya hanya Tuhan yang dapat membalut luka-luka hati kami. Hanya Tuhan yang dapat menjangkau, Tuhan yang dapat menghibur kami, Tuhan yang dapat menguatkan kami, Tuhan yang dapat membaharui kami. Berikan kami hati yang baru, hati yang
yang dipenuhi dengan kebenaran firman Allah. Dan mampukan kami oleh kekuatan Roh Kudus, sehingga kami dapat hidup melakukan kebenaran-Mu. Maka berkat-berkat Allah melimpah atas hidup kami. Kami akan menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kami akan menjadi orang-orang yang berhasil di dalam Tuhan. Tuhan tolong kami. Kami mau diberkati oleh Tuhan. Kami mau berhasil dengan Engkau Tuhan. Olehnya mampukan kami untuk melakukan kebenaran-Mu dalam hidup kami. Sehingga benar-benar bukan karena kami hanya tahu, tetapi kami mengalami kuasa-Mu yang dahsyat di dalam hidup kami. Kami dapat mengalami Tuhan yang luar biasa. Kami dapat mengalami perbuatan-perbuatan besar Tuhan yang dapat merubah kehidupan kami, menguatkan kami, meneguhkan kami, dan menjadikan kami orang-orang yang menang dalam hidup ini. Terima kasih, taruhlah damai-Mu di hati kami, taruhlah sukacita-Mu di hati kami. Berikan kami kebahagiaan yang dari sorga, sehingga kami dapat menikmati hidup ini dengan perkara-perkara yang indah dari Engkau. Teguhkan kebenaran-Mu di dalam hidup kami, supaya kami kuat di hari-hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan firman-Mu. Tuhan, pakai dia lebih heran lagi. Kekuatan, kesehatannya Tuhan jamin. Engkau buka rahasia firman-Mu dan jadikan dia berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Mari kita bangkit berdiri dan akhiri ibadah ini. Kiranya berkat Tuhan. Doa yang saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas Haleluya, haleluya. daerahku. Tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka hingga kesal cinta tidak menimpa aku. Segala pujian, hormat, dan syukur, kemuliaan hanya kami kembalikan kepada Tuhan. Karena kami yakin bahwa kami sudah diberkati, kami sudah disertai oleh kuasa Tuhan di dalam ibadah kami pada saat ini. Sehingga semua hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang sudah melayani, bahkan kami semua yang hadir pada saat ini, kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Memberkati semua persembahan yang sudah diberikan dalam bentuk apapun, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semuanya diberkati Tuhan. Bapa, kami tetap menyerahkan seluruh aktivitas kami ke dalam tangan Tuhan. Kebaikan Tuhan, pemegaran Tuhan, kekuatan, kesehatan, pertolongan, dan bahkan berkat Tuhan kiranya terus menjadi bagian kami. Sebab kami percaya bahwa ketika kami menjalankan aktivitas kami, Engkau pasti memberkati, sebab Engkau adalah sumber berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga tetap berdoa buat saudara-saudara kami, buat keluarga, buat jemaat yang tidak bersama dengan kami, dimanapun mereka berada. Kalau mereka dalam keadaan sakit, Bapa, ulurkan tangan-Mu untuk menjamah mereka. Pulihkan, sehat-sehatkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Mereka boleh mengalami jamahan tangan Tuhan, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami juga tetap berdoa buat bangsa, negara, pemerintah yang ada di Indonesia. Tuhan tolong bangsa kami ini, Tuhan pulihkan bangsa kami ini. Pemerintah diberikan hikmat, kebijaksanaan, agar mereka dapat menjalankan kewajiban mereka, tugas mereka dengan sebaik-baiknya, demi kepentingan semua masyarakat yang ada di negara dan bangsa ini. Engkau tetap menyatakan kuasa-Mu, sehingga keselamatan juga menjadi bagian bangsa ini. Kami juga tetap berdoa kiranya Engkau mematikan, menghentikan virus corona dan varian-variannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami semua yang ada di dalam Engkau, seluruh keluarga, seluruh jemaat, kami semua dipagari oleh kuasa Tuhan, dihindarkan dari virus corona dan variannya, bahkan sakit penyakit apapun. Bapak terima kasih. Sebentar kami kembali pulang serta dalam perjalanan kami. Jauhkan, hindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, tibakan dengan tidak suatu kurang apa-apa. Terima kasih banyak-banyak Bapak di sorga, dan pada akhirnya jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa. Kita kasih dari Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah Anak, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, menuntun, menghibur, menguatkan, bahkan meneguhkan iman, percaya, keyakinan kita, mulai pada saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Dengan penucapan syukur, kami pulang dengan berkat-berkat dari Tuhan. Dan kami akhiri ibadah kami pada saat ini, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita semua berkata, amin. Tuhan memberkati kita semua.